Allahu Akbar. Udah, Mak. Gak usah ngurusin itu. Gerak. Udah. Gak usah balik lagi. Ini sekolah SD. Aha. Kena bencana. SD banjir irigasi 2. Kalau di situ tuh di air itu SMP itu yang diganti sama sungai. Setelah Pak Presiden berikan statement juga ya Pak ya, bahwa salah satu penyebab banjir besar di Kabupaten Lebak adalah penambangan liar atau ilegal. Bagaimana Pak penemuannya di lapangan? Ada, betul. Bentuknya mereka ada gubuk-gubuk seperti camp, kemudian ada lubang untuk melakukan penambangan. Ya, saya sedang menyeberangi Sungai Ciberang, ini di Kecamatan Sajira. Kalau kita menyeberang itu ada desa Sukaramai dan juga Sukajaya ya Pak ya. Jadi di awal tahun 2020 ini sebenarnya harapannya kan penuh dengan kebaikan di negeri ini, namun apa mau dikata, bencana melanda beberapa wilayah di Indonesia dan dengan cukup dahsyatnya. Jakarta pun yang menjadi pusat ibu kota tidak luput dari bencana banjir ini. Salah satu provinsi yang terbesar yang terdampak adalah Provinsi Banten, salah satu di Kabupaten Lebak, yang bahkan penduduk lereng gunungnya pun harus terkena dengan longsor yang cukup parah dan banjir yang cukup parah dalam sejarah Lebak. Nah, kita sambil menyeberang juga melihat bagaimana sebenarnya penyebab banjir yang terjadi di Kabupaten Lebak ini, salah satu terparah dalam sejarahnya. Apakah benar karena curah hujan yang cukup tinggi dan apakah ada faktor lain? Kita akan temukan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Bagus Manisang. Ini lumpurnya dalam ini. Jadi pada saat banjir kalau dilihat ini jarak rumah pun sampai terhantam banjir, padahal masih 50 meter kurang lebih dari rumah ke jarak bibir sungai. Jadi bisa terbayangkan seberapa besar debit atau volume air dan dicampur dengan tanah yang akhirnya menjadi lumpur yang menghajar atau menghantam kemudian rumah-rumah di sini. Kalau di sini dilihat saja sudah ada 5 sampai 6 baris petak rumah di sini ya. Jadi rumah yang di sini saja sudah habis terhantam oleh dahsyatnya banjir dan longsor. Ini salah satu rumah warga yang kita ambil gambarnya. Itu kalau bisa dilihat tinggi dari air bisa 1 meter 30 atau 1 meter 20. Kalau kita ukur di sini sedada ya, kurang lebih ya sedada. Tapi lumpur dan air habis. Ibu rumahnya yang mana, Bu? Yang ini. Oh, alhamdulillah udah bersih ya, Bu. Namanya Bu siapa? Iya. Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Ibu Surya. Ibu Surya, ini rumahnya? Iya. Udah lumayan bersih ya, Bu ya? Ya udah anak-anak di sini tiap dibantu. hari dibantu anak-anak air dari situ dari sumur. Iya. Apa, Bu, yang rusak di dalam? Semua nggak ada. Semua rusak. Iya, lemari-lemari sewarema udah di sana dibuang. Ini pakaian nggak ada, makanan nggak ada. Saya nih sakit. Sekarang anak saya sakit di sana. Sakit apa, Bu? Sakit panas, batuk-batuk panas. Saya juga sakit pinggang saat ini. Udah ini. Ibu di pengungsian atau di sini? Di pengungsian. Tapi bolak-balik ke sini. Iya. Bersih-bersih. Iya.
karena bahaya, misalkan mau direlokasi atau apa, kira-kira Ibu gimana, kan di pinggir sungai nih, Iya, gimana Bu? nggak tahu nih gimana bagusnya aja. Makasih ya Bu ya. Iya, makasih ya, Sabar ya Neng. Bu ya. Iya, iya. Ya, Bu. Oke, jadi masih bersih-bersih, warga di sini memang berat sekali karena lumpurnya itu bukan lumpur yang mudah untuk dibersihkan. Kalau tidak ada air, maka lumpurnya pun tidak bisa didorong ke saluran yang dibuat untuk mengalir lagi menuju ke sungai. Kita lihat parahnya seperti ini. Masya Allah. Jembatan ini Masya Allah. Cepat, cepat, cepat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, jembatan. Ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Udah, Pak. Gak usah ngurusin itu. Udah. Gak usah balik lagi. Cepat. Cepat. Gak usah ngurusin. Barang udah. Jauh. Awas listrik. Mati ya katanya. Ya Allah. Masih di bibir sungai ya, ini di bibir sungai Ciberang ya. Sebelah saya sudah ada Ibu Mariam. Ibu Mariam, Ya, Ibu ini saya mau tahu Ibu rumahnya yang di sebelah mana Bu? yang sini yang lagi diinjak sama kita. Ini rumah yang sedang kita Ya, tempat ini yang kita diam ini rumah saya. Habis semua, Bu. Habis semua. Berapa luas Bu rumahnya? 500 meter luasnya semua. 500 meter ini. Iya. Ingat nggak Bu posisinya pintu mana? Oh, kemudian- ingat. Ya. Itu paling depan pondasi buat pekarangan rumah. Ya. Itu pesronda. Ya. Itu mangga. Ada 2 pohon sukun. Ya. Dan ini depan rumah saya. Ya. Ini Ini rumah. depan rumah? Ini rumah yang depan pintu depan. Iya. Nah, Ruang keluarga di mana Bu? ruang keluarga di sini. Ini ruang tamu. Ruang tamu. Itu kamar. Dan ruang keluarga sebelah sini. Ruang keluarga sebelah Habis sini. ada kamar lagi. Sono ada WC, terus dapur, kamar lagi, kamar 4. Pada saat kejadian Ibu lagi di? Pada saat kejadian, alhamdulillah saya enggak lagi di dalam rumah, saya lagi di rumah emak. Lagi di rumah emak. Iya, lagi di rumah emak, lagi nginep di rumah emak di base camp. Saya dipanggil sama tetangga. Terus kemudian Saya kesini nyamperin ke sini, air udah setengah rumah, udah nggak ada yang bisa diselamatin. Saya cuma lihat dari atas. dari rumah Iya, Ibu dari rumah itu tangga. menyelamatkan diri ya. Ah. Ibu ini pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya ngurus rumah, urus anak, ibu rumah tangga. Nah, ini rumah yang bangun siapa? Ini rumah hasil jerih payah saya kerja jadi TKW selama 6 tahun. 2 tahun saya pulang, Ya. terus istirahat selama beberapa bulan, saya berangkat lagi ke Damam. Terus saya pulang, Ya. saya merit, Iya. terus saya berangkat lagi 2 tahun. Terus saya Jadi pulang, 6 tahun. pulang Tabung, tabung, hasil kerja iya. untuk bangun rumah Iya, ini. 2 tahun belum beres, saya berangkat lagi. 2 tahun saya pengen Bagusin bagusin lagi lagi rumahnya. rumahnya, saya berangkat lagi. Terus 2 tahun lagi saya pengen dapat isi rumahnya, saya berangkat lagi. Sampai saya ninggalin baby saya waktu umur 1 tahun. Saya titip sama emak saya. Untuk menabung, untuk membangun rumah ini. Iya, untuk menabung rumah ini saya tinggalin anak saya yang lagi baby. Jadi ini luasnya 500 meter. Iya. Hasil kerja Ibu Mariam menjadi tenaga kerja di luar negeri selama 6 tahun. Ya, harapan saya mudah-mudahan Allah menggantikan ini lebih dari ini. Amin. Saya sabar dan saya ikhlas. Allah pasti punya rencana yang lebih bagus dari ini. Nggak apa-apa, Bu, saya ikhlas. Harapan untuk kepada kedepannya pemerintah mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, harapan untuk pemerintah mungkin mudah-mudahan pemerintah dapat melihat keadaan seperti ini. Ya. Rakyatnya yang kena bencana, saya mohon bantuannya dan mohon gantinya
meskipun tidak semua yang kita bangun seperti inilah, mungkin separuh-separuh gitu lumayan. Iya. Buat ganti, buat menghibur hati kita, hasil kerja saya gitu, hasil kita kerja semua. Kalau nanti diminta untuk direlokasi, Ibu Mariam mau nggak, Bu? Mau. Asal ada tempat yang layak untuk dihuni dan Iya. dibantu bangun. begitu, Iya, Bu ya? mau. Karena di pinggir sungai pasti ada trauma juga, Ibu. Ya, kalau di sini saya trauma nggak mungkin. Saya nggak mau lagi di sini trauma kejadian 2 kali. Karena ini air sering banget bengkak. Oke. Karena- Tapi ini yang paling parah Tapi dalam ini sejarah. pertama kali. Kalau bengkak air tuh tiap itu juga sering ya Bu. Cuma kalau naik pendasi belum pernah. Karena itu pendasi tuh tinggi banget, kuat banget. Di situ juga ada pohon gede-gede. Iya. Baru sekali ini air naik ke atas. Jadi itu harapannya ya, kalau Ya. direlokasi. Terima kasih. Ya. Semoga tetap sabar ya, Bu ya. Ya, makasih, Bu. Mudah-mudahan didengar suaranya oleh pemerintah. Terima Jadi, kasih. Kabupaten Lebak salah satu yang terparah di Provinsi Banten ini. Iya. Bisa diprioritaskan juga ya, Bu. Iya. Makasih, Bu ya. Ya, makasih Bu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pak, ini sih Pak. Ini lampu kasih nyebrang Balkis Pak, dari fakta Balkis. Sini Pak, boleh kesini. Oh, ini buat menyeberang ya? Iya. Ini Sungai Ciberang masih terusan Sungai Ciberang ya? Iya. Ini buat menyeberang sehari-hari. Iya. Sama ini yang di atas ya Pak ya? Ya, ini untuk kita logistik. Jadi barang-barang ini akan diantar dari atas ke bawah. Karena kalau membawa dengan perahu karet cukup bahaya dengan arus yang sangat deras. Oke, jadi ada 2 alternatif ya Pak ya? Mohon maaf tadi namanya Pak siapa? Pak Susanto. Pak Susanto nih dari BPBD Tulungagung. Tulungagung ya. Jadi posisinya kalau mau kasih bantuan itu meskipun ada perahu karet nggak bisa pakai perahu karet. Ya, kita mengedepankan safety first. Jadi lebih baik menjaga keamanan. Oke. Jadi barang-barang kami siapkan dari atas untuk ke bawah dimasukkan ke pos. Menggunakan Flying Fox ini ya? Betul. Oke. Ini ya Pak ya salah Ya, satunya ini ya? salah satu untuk mendropping Bantuan ya? itu. Yang Karena terlihat. cukup banyak bantuan yang tidak bisa masuk karena derasnya. Bisa lihat ini. Dan ini setiap jam 12 ke atas sampai malam, Ya. air akan pasang. Sungai ini akan pasang. Dan kemudian ini sangat berbahaya kalau ada orang yang minta diseberangkan. Oke. Dan yang tadi tetap kenali ancamannya hingga kita bisa mengurangi resikonya. Oke. Itu. Terima kasih Pak Susanto. Ya. Saya ada di markas Batalion Mandala Yuda Cakra di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan kita akan menuju ke desa terisolir yang belum bisa mendapatkan distribusi bantuan. Kita akan lihat seperti apa dengan jalur udara. Kita akan menuju ke desa terisolir di Gunung Julang yang kita akan distribusikan bantuannya. Bantuan logistik. Apa saja Pak logistik yang disiapkan? Yang kita bawa saat ini ada genset, Ya, terus ada makanan siap saji dan juga ada kebutuhan untuk bayi. ini dengan Kapten Dengan Letnan Glara. Letnan Glara dan kemudian Kopilot. Nirwan. Oke, ada pilot dan kopilot di sini sudah bersiap juga. Dan ada tadi Pak Budi Siap. dari BPBD ya. Oke, nah ini persiapan untuk terbang apa saja yang tadi diperhatikan? Agak bersabar sedikit tadi ya. Agak bersabar sedikit karena menunggu cuaca karena cuaca di sana sedikit menutup. Jadi kita baru bisa take off sekarang. Bagaimana Pak Danim? Ya, jadi rencananya kita dropping logistik dulu ke kampung Gunung Julang. Setelah itu nanti dari sini kita upayakan untuk juga bisa melihat Cigobang. Di Cigobang itu tadinya ada warga yang tidak mau turun. Padahal situasinya di sana kurang kondusif. Cuaca hujan, dikhawatirkan ada longsor susulan. Tapi berkat bantuan dari rekan-rekan personil Batalion 320, mereka sudah mau diajak untuk turun.
kalau Anda lihat banyak sekali titik longsor-longsor kecil yang memang menjadi lebih sulit lagi atau membuat sulit medan dari Kabupaten Lebak ini, karena titik-titik longsoran kecil itu membuat aliran-aliran air baru yang akhirnya memberatkan jalur transportasi dari masyarakat. Akhirnya beberapa desa harus terisolir dan terputus dari akses yang ada. Kita lihat. Sampai di Cigobang, kita mau lihat seperti apa kira-kira terisolirnya desa ini. Ya, ini terancam mereka, sebagian ada yang habis, sebagian terancam. Makanya sementara dulu mereka di sini 700 orang Bandanem ya. Ya awalnya, terus kita dorong ke Ciuya, semua. Pengungsian Dodi Lakur. Jadi tinggal bapak-bapak ini yang menjaga barang-barang mereka ada di sini. Ini pun juga ada prajurit TNI di sini 12 Pak. Ya. Barang yang dijaga seperti apa, Pak? Seperti masih ada motor gitu ya. Ada motor ya. Namanya Pak siapa, Pak? Namanya siapa? Pak Sunario. Dia di sini. Jadi apa sekarang yang dirasakan di sini? Ya nunggu kambing, ternak kambing. Ternak kambing? Ya anak-anak pada cari umpan kambing. Kan banyak di sini. Ada 30 orang di sini. Iya. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih. Ada juga beberapa kisah yang menyedihkan di musibah banjir besar di Kabupaten Lebak ini. Ada beberapa keluarga juga yang menjadi korban, satu keluarga. Ada juga yang tinggal sendirian dari semua keluarga yang sudah meninggal. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi dari pengungsi yang mungkin sudah tidak punya keluarga atau rumah juga sudah habis. Pak, Balkis Pak dari Fakta TV One. Ini dengan Pak Ageng. Dengan Pak Ageng. Oke, ini Pak Heri. Pak Heri, oke. Pak Ageng, ini kalau boleh tahu ada data-data pengungsi di sini? Ada. Di markas ini. Seperti apa Pak yang mungkin sudah sendirian ditinggalkan keluarga yang sudah mungkin menjadi korban jiwa atau seperti apa mungkin? Untuk kami jelaskan dulu untuk relokasi pengungsi yang dari Cigobang. Ya. Ya, ini kami tempatkan 9 barak, Mbak. Contohnya di Barak Nasution ini, ini Pak. Ya, ini kita tempat ada 28 kakak, Mbak. Ya. Jumlah keluarganya 44, laki-lakinya perempuan 43, lansianya ada 5, Mbak. Lalu dewasanya 54, ada juga yang masih sekolah. Ya, SMA kelas SMA 3 orang, SMP 4 orang, SD 8 orang dan masih TK. Oh, ini Cigobang yang sudah terisolir ya? Betul. Yang sudah tertutup itu ya Pak, sudah tidak ada apa-apa lagi ya? Betul. Oke. Ada mungkin Pak pengungsi dari Cigobang yang bisa kita... Oh, bisa. Oke, baik. Ibu dari TV One, namanya siapa Bu? Ratna. Ibu Ratna, ini ibunya? Ibu Om. Ibu Om, boleh tanya dulu sebentar mungkin Ibu Ratna? Oke. Tadi Pak Ageng ini kan memberikan data juga, Mbak Ratna ini yang tinggal di Cigobang. Iya. Itu tadi kita sempat lihat juga di sana, Cigobang itu sudah rata begitu ya dengan banjir ya Pak ya? Itu tinggalnya pas di depan atau agak di belakang Mbak Ratna? Agak di atas,
yang dekat yang ketertimbun itu, yang tertimbun longsor. Yang tertimbun longsor? Iya. Ini dari Cigobang semua ya Bu ya? Iya, dari Cigobang. Oke, kita masuk ke dalam aja Mbak Ratna ngobrolnya ya. Oke, saya bersama dengan ini seluruh warga Cigobang yang selamat ya. Iya. Alhamdulillah selamat dan sudah difungsikan ke sini ya. Iya. Nah, Mbak Ratna tadi cerita dari mulai peringatan awal sampai turun longsor itu hanya 10 menit. 10 menitan. Dan nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Nggak sempat. Ada surat-surat atau apa sama sekali nggak? Surat-surat enggak, cuma itu nyusul. Sama sekali nggak ada yang bisa selamatkan? Nggak ada yang di situ. Ibu Om pada saat itu juga sedang beraktivitas atau masih tidur misalnya? Udah beraktivitas kan? Udah beraktivitas. Sama Bu, ada sempat menyelamatkan dirinya sendiri atau ada orang yang bantu selamatkan diri? Sama anak-anak katanya. Sama anak-anak ya. Iya. Jadi ini semua yang rumahnya juga diterjang longsor tanah ya? Iya. Begitu ya? Enggak. Sudah pun menyangka ini kayaknya sedikit lagi longsor atau? Enggak nyangka sama sekali. Kenapa tidak nyangka? Kan intensitas hujan lebat, Iya. terus kemudian juga itu tanah juga banyak bolong ya. Iya, maksudnya nggak nyangka lah. Saya kira mau nggak bakalan gitu sampai ke kampung saya gitu. Makanya saya nggak nyangka sama sekali. Ada korban keluarga menjadi korban? Ada itu satu. Siapa Mbak? Ibu Tini. Ini adik sepupu. Adik sepupu? Iya. Enggak, kata suaminya disuruh cepat keluar, dia pengen ganti baju dulu. Udah gitu suaminya keluar, dia udah nggak bisa tertolong, udah tertimbun rumahnya. Sudah keluar tapi tidak langsung keluar. Iya. Gitu ya. Kita turut prihatin Ibu, turut berduka juga, tidak bisa merasakan apa yang Ibu rasakan, kehilangan rumah tinggal tentunya. Tapi mudah-mudahan selalu ada rezeki ya Bu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kita temuan. Untuk menyeberang ke desanya masing-masing. Tapi arus derasnya juga masih terasa, jadi kita lihat ini tidak sepenuhnya aman tentunya, tapi paling tidak bisa membantu distribusi. Bantuan ngambil dari mana tadi? Tangerang. Tangerang. Ya. Ini dari? Sama. Tangerang. Tadi diantarnya sampai mana? Sampai Kampung Banjar. Banjar doang. Dari ujung situ berarti ya? Iya. Sampai masuk ke posko. Posko. Ini saya mau tanya dulu, ini kan jembatan putus. Ya. Jembatan desa Banjar Irigasi ini kan putus. Tadinya airnya itu bukan di sini ya? Bukan, airnya di situ tuh. Yang di tempat kering? Iya, belah. Jadi ini pindah. perumahan, ini perumahan semua. Ya. Jadi airnya pindah ke arah perumahan. Ke arah perumahan. Ini sekolah SD. Kena bencana. Yang sekolah SD mana? SD, ini SD. Yang sebelah musola ini? Iya, ini. Ini SD? Iya. Oh, ini rusak parah, ini SD ya Pak ya? Ya, SD apa ini? SD apa? SD berapa? Banjar Irigasi 2. SD Banjar Irigasi 2. Okay. Kalau di situ tuh, di air itu, Dimana, SMP. Pak? Yang di? Itu yang sekarang diganti sama sungai. Oh, itu SMP? Ya, jadi sudah habis SMP. juga? Ada Ya. 2 sekolah yang langsung hanyut ya di sini ya berarti ya? Nah tadi dan tinggi air itu tadi sejembatan? Sejembatan. Masya Allah, yaudah.
Kalau gitu makasih Bang ya. Kita mau lihat lagi bagaimana kondisinya ya pasca turut prihatin ya Mas ya. Silakan. Sek Sobang dan Bapak Kapolres, Bapak Andre dengan jajarannya baru saja selesai dari giat operasinya. Selamat malam Pak Andre. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Tadi jajaran ada berapa Pak sudah habis giat operasi? Kurang lebih 100 personel terdiri dari Polri dan TNI. Kemudian kita melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Apa Pak penemuan-penemuan di lapangan yang tadi dilihat? Kami intinya melakukan pendataan. Pendataan titik-titik longsor di kawasan Halimun dan kawasan aliran sungai termasuk penambang. Karena ada puluhan jembatan yang juga putus Pak, dan kita lihat akses juga banyak yang tertutup longsor. Kalau bisa sedikit elaborasi, separah apa Pak sebenarnya kerusakan yang dialami di atas? Kalau di atas sementara ini untuk kawasan Taman Nasional masih keadaan baik. Keadaan baik. Makanya kita mengecek apakah karena pengaruh longsor itu pengaruh dari Taman Nasional atau bukan. Nah, ini kan adalah bencana banjir longsor terbesar dalam sejarah Kabupaten Lebak. Betul. Yang kita lihat begitu ya. Nah, akhirnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Memang ini curah hujan intensitas yang cukup tinggi, memperparah juga. Nah, tapi kan karena longsornya banyak material batu, kayu, Pak. Jadi pertanyaan juga kan, Pak. Tapi yang dilihat tadi dari atas memang seperti itu. Betul. Jadi rata-rata hampir longsor itu kurang lebih ratusan titik. Kami lihat dari perbukitan. Jadi memang cukup parah sebenarnya. Yang terdampak kalau total kecamatan mungkin Pak? Kalau kecamatan total yang terdampak longsor sama air banjir bandang ini ada 4 kecamatan. Ketika sudah dilihat pendataan di atas, sudah tidak ada warga lagi atau masih ada sedikit warga yang Jadi memukir? ada yang kosong, satu kampung kosong, kurang lebih 2.200 penduduknya. Itu Gunung Julang 1 kalau nggak salah. Oke, yang lain masih ada warga? Ada sedikit-sedikit ada. Setelah Pak Presiden, Pak Joko Widodo memberikan statement juga ya Pak ya, bahwa salah satu penyebab terbesar atau masifnya kerusakan yang akhirnya juga mengakibatkan faktor banjir besar di Kabupaten Lebak adalah penambangan liar atau ilegal, dan akhirnya menginstruksikan untuk mencari penambangan liar tersebut. Bagaimana Pak penemuannya di lapangan? Nanti untuk hasilnya nanti akan disampaikan pimpinan kami. Kami hanya mendatakan saja. Sampai saat ini dari pihak Polda dan Bareskrim melakukan lidik dan penyidikan. Oke. Nah, di lapangan diketemukan tidak Pak ada jejak-jejak penambangan liar, penambangan ilegal yang mungkin tadi Bapak sempat juga dokumentasikan dan lain-lain? Ada, betul. Itu seperti apa sih Pak? Bentuknya saja? Bentuknya mereka ada gubuk-gubuk seperti camp, kemudian ada lubang untuk melakukan penambangan. Oke, jadi ada tendanya, ada gubuk, ada tenda, ada kawasan penambangannya. Bentuknya seperti apa Pak? Paling tidak bolongan atau galian yang dibuat? Jadi galian untuk tambang emas ini hanya seukuran manusia, satu manusia. Oh, jadi ini di pinggir jalan saja begitu Pak? Di atas, di perbukitan. Di atas perbukitan, ukurannya? Kurang lebih ya satu ukuran manusia dewasa.
Jauhnya berapa Pak? Kalau jauh itu ke dalam itu bisa ratusan meter juga. Jadi bisa beberapa orang juga masuk ke situ? Bisa. Nah, tadi sempat masuk ke dalam juga pasti Pak ya? Kalau masuk karena posisinya juga hujan tadi area berbahaya. Bahaya, kita hanya di luar, hanya melakukan penutupan, terus pembongkaran pada camp-campnya. Ya. Secara pendataan yang tadi Pak Kapolres lakukan, ditemukan ada berapa Pak lubang penambangan ilegal dan liar? Tadi ditemukan hanya sementara ini 2 titik. 2 titik camp, tapi lubangnya ada beberapa. Nah ini dipastikan penambangan pasir atau emas atau apa? Kalau dilihat dari lubangnya pasti emas. Emas? Ya. Ada ciri-cirinya Pak? Ya itu lubang. Lubang, Ya. tapi ketika dilihat Ya. jenisnya itu sepertinya penambangan Emas, emas. karena itu pengelolaannya juga di bukit-bukit itu. Bagaimana Pak kontur alam setelah ada kerusakan alam karena penambangan, ditambah dengan bencana alam juga yang intensitas hujannya cukup tinggi. Masih aman tidak Pak bagi warga untuk tinggal di sekitar lereng dan lain-lain? Kalau kontur tanah kita lihat memang tanah di daerah Lebak Gedong ini sangat gembur ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan di atasnya bisa kita tenggelam, bisa sepinggang. Jadi sangat rawan untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi tadi juga sempat Bapak dengan tim juga? Iya, betul. Itu semana Pak? Ada yang selutut, ada yang sepaha. Tadi Bapak katakan menemukan 2 lubang yang diduga merupakan lubang penambangan tambang emas ilegal atau liar. Itu di desa apa Pak? Lokasinya? Kalau itu di Gunung Julang, di Lebak situ. Gunung Julang, Lebak situ, ditemukan 2 tadi. Iya. Ratusan meter ke dalam dengan lubang ukuran satu ukuran manusia dewasa. Itu perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Nah, ini yang membuat bahaya tadi akhirnya kontur dari bukit atau gunung sendiri tidak kuat lagi ya Pak. Warga diharapkan untuk turun semua untuk relokasi itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Kami mengharapkan begitu, tapi masyarakat banyak yang bersikukuh tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Alasannya apa sih Pak? Ya untuk menjaga asetnya mungkin. Oke. Nah mereka bagaimana Pak mengetahui bahwa ada penambangan liar juga di situ? Apakah juga karena terdampak akhirnya? Apakah kesal juga atau memang sudah seperti tanda kutip kearifan lokal yang terjadi atau bagaimana? Kalau itu memang sudah kearifan lokal dari dulu. Penambangan liar itu ya. Jadi susahnya mempersuasikan ajakan untuk tidak melakukan seperti apa sih Pak kalau kita mau tahu? Kita sudah menyampaikan termasuk ke desa-desa atau perangkat desa. Itu tergantung dari manusianya juga, kadang-kadang banyak dari luar, bukan hanya dari penduduk. Dari setempat? Iya, setempat. Dari luar Pak? Artinya dari luar Lebak? Dari luar Lebak. Oke, bisa dipersepsikan seperti itu karena memang banyak sekali titik yang bisa digali secara liar tanpa pengawasan. Kalau titik itu kita punya hanya 2 titik. Oke. Ya. Tapi Bapak juga mungkin curiga ada di bagian-bagian lain. Kita pasti cek lagi karena ini kan hari pertama aja. Betul. Hari pertama tadi sudah bisa menemukan 2 titik ya Pak. Pak Andri, terima kasih Pak Kapolres sama-sama. Dengan kerja keras tadi dengan tim. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya ada di Dodik Lakpur, Kodam 3. Salah satu posko pengungsian yang digunakan para warga yang memang membutuhkan pengungsian. Kita lihat seperti apa dan apa saja kemudian yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana tempat tinggal mereka? Mari Bapak, bagaimana tempat tinggal mereka dan kita lihat apakah ada kepala daerah setempat yang bisa kita tanyakan apa sebenarnya selain dari cuaca ekstrim dan juga kondisi lingkungan yang terjadi dari latar belakang banjir di Lebak. Pengungsian di sini ada berapa Bu? Ada di sini ada 9 barak ya Pak ya, ada 681 tapi baru tadi nyampe juga ya beberapa orang belum kami masukkan. Jadi mungkin kurang lebih 700 ya Pak ya. Komandan di sini Komandan Dodik Lakpur yang itu semua dari Cigobang Kecamatan Lebak Gedong. Oke, kita sedikit minta waktu Ibu ya sambil Ibu kan lihat ini inspeksi juga ke beberapa posko. Posko ada berapa banyak Bu? Sekarang ada 11 posko ya dengan ini dari 6 kecamatan itu ada 11 posko. Di sini mungkin yang paling banyak sekarang ya Pak ya. Total kakak ada 3.227 ya. Jadi dari 6 kecamatan yang terdampak bencana ini.
Yang Ibu lihat kondisinya paling parah tuh beberapa desa apa Bu yang Terutama, menjadi prioritas ya? Ya tadi itu ya, terutama yang daerah terisolir ya, terutama di Lebak Gedong. Diantaranya tadi ini yang masyarakat yang kita evakuasi ke sini, itu di Cigobang, kemudian juga di Gunung Julang, itu di Kecamatan Lebak Gedong, Desa Banjarsari, dan juga Desa Lebak Situ ya. Itu terisolir juga ya Bu? Ya, tapi memang kemarin kita sudah mulai tim PUPR sudah ke sana membuka jalur di sana ya, ke Cigobang. Tapi per hari ini laporan ada longsor lagi. Gitu. Jadi alat tadinya sudah mau jalan ke Gunung Julang membuka yang ini, Cigobang udah buka, tetapi di Cigobang longsor lagi tadi. Boleh sambil jalan mungkin? Boleh, nggak apa-apa, Bu, ya? ayo, boleh. Kan takut ini. Oke, kita jalan ke sini Bu. Oke. Banyak sekali titik-titik longsor yang kecil-kecil itu Bu. Ya memang di Lebak ini hampir semua kecamatan ini rawan bencana ya. Dan ini rawan longsor, dan memang kami setiap bulan juga mengalami bencana ya, jadi longsor dan setiap bulan Bu? Setiap bulan kami mengalami bencana, cuma mungkin skalanya, dan ini skala yang paling besar yang kami alami dalam sejarah Lebak. Dalam sejarah Lebak gitu. Jadi paling besar. Paling besar, di mana tadi itu kerusakan infrastruktur juga cukup luar biasa yang memutus akses-akses ke wilayah-wilayah atau di desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak. Gitu. Sempat estimasi mungkin kerugian infrastruktur yang terasa untuk Lebak sendiri Bu Iti? Banyak sih ya, kalau mungkin secara angkanya saya belum tahu pasti ya. Karena tadi itu daerah yang sudah kita buka juga masih ternyata longsor lagi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ruas jalan, ada ruas jalan utama yang memang terdampak dari longsor dari banjir bandang ini, diantaranya amblas ya, longsor. Kemudian juga ada 28 unit jembatan, baik jembatan permanen dan juga jembatan gantung, 30 dengan yang milik provinsi gitu. Jadi yang itu terdampak kami, ya? Iya, terdampak dan itu memutus distribusi jalur wilayah ya, baik itu distribusi maupun aktivitas untuk sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada 19 sekolah, itu sekolah dasar, SMP, TK, PAUD. Kami belum juga mendapatkan data yang dari madrasah ya. Jadi karena kewenangannya ada di Kemenag, kami juga belum mensinkronkan data itu dengan Kemenag gitu. Jadi mungkin masih banyak belum menghitung pondok pesantren, masjid, sarana pemerintahan, satu kecamatan kami juga terdampak gitu. Dan rumah-rumah terutama ya. Total warga yang mohon maaf Bu menjadi korban jiwa? Ada 11 ya, jadi yang 9 sudah diketemukan, yang 2 diantaranya Rizky dari Bungawari ini, yang 7 tahun belum diketemukan gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu kan juga Pak Jokowi sempat katakan instruksikan beberapa hal juga yang menjadi faktor X juga nih, faktor penambah kemungkinan potensi penyebab dari longsor dan juga banjir bawaannya itu kan dari tambang ilegal dan lain. Ini sempat nggak Bu, sudah dicek dan dicek lagi gimana? Sudah ya, jadi diantaranya mungkin itu, tetapi memang tadi saya katakan di Lebak ini daerahnya daerah rawan longsor, di mana bukan daerah dataran tinggi dan juga daerah pertambangan liar pun memang mengalami retak ya, retak seperti di Cimarga beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu juga sama gitu. Jadi lahan di sana menurut penelitian geologi tidak bisa ditempatkan masuk dalam zona merah gitu ya. Oke. Ya itu, jadi makanya kami juga kadang-kadang kesulitan ketika pemerintah daerah melakukan relokasi, tetapi memang tanahnya itu memang tidak bisa untuk kita relokasikan karena di dalam zona merah. Secara garis besar saja yang menjadi penyebab lebih besar dari banjir longsornya di Lebak itu yang mana Bu? Apakah memang dari intensitas cuaca atau kemudian memang ada akibat salah satunya misalnya tambang ilegal? Kalau dilihat dari intensitas hujan mungkin dibandingkan 2013 jauh lebih tinggi ya curah hujannya dibandingkan dengan tahun ini. Salah satunya mungkin saya katakan bisa juga dari vegetasi hutan ya. Vegetasi hutan. Kalau dulu kan undang-undang sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi terkait dengan kehutanan, kami pemerintah daerah bisa melakukan intervensi, terutama penanaman ketika masyarakat melakukan penebangan, satu pohon itu harus diganti 5 pohon. Kalau sekarang kan kontrolnya bukan di kami lagi. Ada di provinsi. Bagainya. Jadi Ibu itu sebenarnya berharap itu ada di Pemkap saja ya, biar lebih terlihat di lapangan apa? Ya mungkin kontrolnya bareng ya, mungkin ada semacam pembagian kewenangan di dalam penanganannya, karena kami juga sulit untuk koordinasi terkait dengan ini. Ibu terima kasih, sehat selalu, semoga selalu punya kekuatan untuk menjaga warganya dan rakyat. Amin. Mohon doanya. Jembatan penghubung antar desa yang ada di belakang saya ini menjadi saksi bisu bagaimana dahsyatnya hantaman air dari Sungai Ciberang yang membawa seluruh yang ada di pinggir sungai, menghanyutkan puluhan rumah, merendam ratusan rumah, dan juga banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus karena derasnya hantaman dari air Sungai Ciberang. Intensitas hujan yang sangat tinggi di area pegunungan pun seperti tidak terserap dengan baik ke dalam permukaan tanah, sehingga material kayu, material bebatuan ini memperparah banjir bandang yang dinilai sebagai banjir bandang terparah dalam sejarah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini.
Selain faktor cuaca, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan bahwa salah satu penyebab masifnya penyebab banjir bandang kali ini adalah penambangan liar dan ilegal yang terjadi di beberapa titik di lereng gunung yang tersebar, sehingga memperparah longsor tanah dan memperparah keadaan alam sekitarnya. Meskipun masih dalam penyelidikan, kita berharap semua pihak bisa menjaga kondisi alam yang dihuni dan ditinggali agar semua bisa kembali kepada aktivitas-aktivitasnya seperti sedia kala dengan aman dan baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.